Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sulistiananda Apriani dengan nomor induk mahasiswa 20200080131. Di sini saya akan membahas eh, mata kuliah manajemen risiko keuangan dengan eh, sesi pembahasan yaitu pengendalian risiko. Eh, Dalam dunia yang penuh dengan potensi bahaya, pengendalian risiko memegang peranan penting. Dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan menerapkan strategi yang tepat, kita dapat mencapai keseimbangan antara meminimalkan risiko dan memanfaatkan peluang yang ada. Selanjutnya, ada beberapa identifikasi risiko untuk memahami potensi bahayanya. Yang pertama, potensi ancaman. Identifikasi sumber-sumber risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Yang kedua, analisis dampak. Nah, pada analisis dampak ini kita pelajari tingkat dampak yang mungkin terjadi jika risiko tersebut terwujud. Yang ketiga, ada pembobotan risiko. Pada pembobotan risiko ini, beri prioritas pada risiko-risiko yang memiliki dampak dan kemungkinan terbesar. Selanjutnya, ada analisis risiko, yaitu untuk menilai dampak dan kemungkinan. Yang pertama, dampak. Pada dampak, evaluasi beberapa besar potensi kerugian yang dapat ditimbulkan jika risiko terjadi. Kemudian ada probabilitas. Pada probabilitas ini, tentukan seberapa mungkin risiko tersebut akan terwujud berdasarkan data dan tren yang ada. Yang ketiga, kemudian ada pemetaan risiko. Pada pemetaan risiko ini, gambarkan setiap risiko pada matriks dampak dan probabilitas untuk melihat prioritasnya. Selanjutnya, strategi pengendalian yaitu mengurangi, mentransfer, dan menerima. Mengurangi risiko, caranya itu dengan terapkan tindakan untuk meminimalkan kemungkinan dan dampak risiko. Kemudian mentransfer risiko. Mentransfer risiko ini merupakan strategi pengendalian untuk melindungi organisasi dengan mengalihkan risiko ke pihak lain seperti asuransi. Selanjutnya ada menerima risiko. Nah, terima risiko yang tidak dihindari dan memiliki rencana untuk mengelolanya. Selanjutnya ada rencana kontingensi, yaitu persiapan untuk kejadian tak terduga. Yang pertama, skenario darurat. Yang pertama ini identifikasi potensi kejadian buruk yang dapat mengganggu operasional. Yang kedua ada prosedur tanggap. Buat rencana untuk merespon dan memulihkan operasional saat krisis terjadi. Yang ketiga ada komunikasi krisis. Nah, ini merupakan salah satu untuk memastikan saluran komunikasi yang jelas untuk berbagai informasi saat darurat. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi, yaitu menjaga pengendalian tetap efektif. Yang pertama monitoring, yang kedua peninjauan, dan yang ketiga penyempurnaan. Nah, monitoring ini untuk memantau indikator kunci risiko secara berkala untuk mendeteksi perubahan. Nah, untuk peninjauan, evaluasi efektivitas strategi pengendalian risiko dan memperbaiki jika diperlukan. Pada penyempurnaan, terapkan pembelajaran untuk meningkatkan proses pengendalian risiko secara berkelanjutan. Selanjutnya ada peran kepemimpinan, yaitu untuk membangun budaya sadar risiko. Yang pertama ada harus memiliki komitmen, kolaborasi, dan edukasi. Pemimpin berkomitmen untuk menerapkan pengendalian risiko yang efektif. Kemudian melibatkan seluruh anggota organisasi dalam proses pengendalian risiko. Dan yang terakhir, menanamkan pemahaman tentang pentingnya kesadaran risiko di seluruh organisasi. Yang terakhir ini ada kunci sukses pengendalian risiko. Yang pertama, komitmen manajemen. Yang kedua, proses sistematis. Yang ketiga, keterlibatan seluruh pihak. Dan yang keempat, perbaikan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian risiko secara komprehensif dan berkelanjutan, organisasi dapat mencapai keseimbangan yang optimal antara peluang dan risiko. Kunci utamanya adalah komitmen manajemen, keterlibatan seluruh pihak, dan perbaikan terus-menerus. Cukup sekian pembahasan pada materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.